Salam damai Kristus. Pada video sebelumnya, saya telah membicarakan perihal pengorbanan Mesias sebagai pengganti mati bagi manusia yang terpenjara dosa. Pada video ini, saya membicarakan perihal kelanjutan karya penebusan dari kematian Mesias ini. Oke, kita mulai ya. Dengan kematian dan pencurahan darahnya, Yesus telah menjadi pengganti mati bagi banyak orang, sehingga manusia yang seharusnya mengalami kematian badan dan roh, akhirnya mendapatkan hidup kekal bersama Allah, akibat dari keikutsertaannya dalam kurban ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada zaman perjanjian lama atau perjanjian antara Allah dengan manusia, sebelum perjanjian itu digenapi oleh kematian Yesus di kayu salib, jika seorang Yahudi yang akan melakukan penebusan dosa, maka dia harus mempersembahkan hewan kurban tanpa cacat di bait Allah yang dilakukan oleh imam besar. Dan setelah itu, dia akan makan sebagian dari daging kurban itu sebagai tanda bahwa dia ikut mengambil kematiannya, mengambil kematian hewan kurban, yang melambangkan dosa-dosanya ikut mati dalam kematian hewan kurban itu. Tetapi, apakah kurban hewan itu betul-betul bisa mengampuni dosa? Tentu tidak. Sebab yang melakukan ketidaktaatan hingga jatuh dalam penjara dosa adalah Adam. Dan Adam adalah seorang manusia. Sehingga yang dapat menjadi pengganti mati bagi manusia adalah manusia juga. Hewan kurban tanpa cacat hanyalah sebagai lambang yang nantinya digenapi oleh Yesus Kristus yang sempurna, sehat jasmani, tanpa dosa asal dan dosa perbuatan, seperti Adam saat pertama kali diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video saya sebelumnya. Sekarang saya akan memberikan gambaran dalam sebuah skenario drama untuk apa yang terjadi setelah Mesias, Yesus Kristus, mati dalam kurban penebusan dosa. Setelah Yesus wafat dengan menyerahkan nyawanya, dia masuk ke dalam penjara kematian, masuk ke dalam dunia orang mati. Dan karena dia memenuhi persyaratan sebagai pengganti mati bagi orang-orang yang berada dalam penjara kematian itu, maka orang-orang itu bisa bebas dari sana. Pintu penjara telah terbuka lebar bagi kebebasan mereka. Mereka yang telah menunggu lama dalam antisipasi atau penantian kurban penebusan dosa ini segera dibebaskan. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Bukankah dia menjadi pengganti posisi mereka ini? Yang berarti dia harus tinggal di penjara itu untuk menjalani hukuman mati. Sementara orang-orang pada keluar dari penjara, dia memandangi mereka dari balik jeruji penjara. Kemudian penjaga penjara mendatangi dia dan berkata, "Baiklah, semua orang sudah keluar. Dan karena Anda sebagai pengganti bagi mereka, silahkan berada di sini menunggu hukuman mati." Sambil berkata begitu, penjaga itu menutup pintu penjara. Tapi kemudian Yesus berkata kepadanya,
Tunggu, aku akan berada di penjara ini jika engkau dapat menemukan kesalahan padaku sekecil apapun itu. Namun penjaga itu tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, tidak menemukan dosa apapun pada dia, sehingga pintu penjara itu kembali terbuka dan Yesus melangkah keluar. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Apakah karena dia adalah anak Allah yang memiliki kuasa tak terbatas, sehingga dia dengan semena-mena membangkitkan tubuhnya sendiri? Tentu tidak. Justru kebangkitan tubuh mulianya adalah teladan bagi semua manusia, bahwa manusia yang terbebas dari dosa, baik dosa asal maupun dosa perbuatan, tubuhnya akan dibangkitkan dalam kemuliaan untuk bersatu dengan roh dan jiwanya dan hidup bersama Allah selama-lamanya. Apakah itu bisa dicapai oleh manusia? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus dilahirkan kembali. Apa artinya? Karena setiap manusia yang terlahir di dunia ini telah berada dalam penjara dosa asal akibat masuknya dosa melalui pintu yang dibuka oleh Adam karena ketidaktaatannya pada Allah. Maka setiap manusia harus dilahirkan kembali, keluar dari dosa ini, keluar dari penjara hukuman mati, dengan percaya pada penebusan Sang Mesias, Yesus Kristus, dan kemudian dibaptis atau dibermandikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, setelah Anda dipermandikan, maka Anda telah terlepas dari semua dosa. Manusia lama Anda telah mati. Anda adalah seorang manusia baru. Namun karena masih hidup di dunia ini, maka masih bisa terjatuh dalam dosa, bukan? Namun kejatuhan Anda dalam dosa bukan lagi terpenjara dalam dosa asal, karena Anda telah keluar dari penjara itu. Tapi Anda jatuh dalam dosa perbuatan. Oleh karena itu, tidak perlu baptis lagi, tidak perlu mandi lagi, hanya perlu membasuh kaki sampai bersih dalam pengakuan, penyesalan, dan pertobatan atas dosa itu. Dan tentu saja kita harus hidup dalam kekudusan. Apakah mungkin manusia menjadi kudus? Tentu saja, sebab kalau tidak, pasti Tuhan juga tidak akan mengatakan agar kita hidup kudus. Hiduplah dalam Tuhan. Dan karena Tuhan adalah kasih, maka hiduplah dalam kasih. Sudah pasti itu akan terasa berat. Namun meskipun terasa berat, tetaplah hidup di dalamnya. Itulah kasih. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.